Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Syukria dengan NIM 21032014. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi bisnis kelas 6A. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sedikit informasi tentang perencanaan agribisnis. Baik, langsung saja. Perencanaan bisnis atau business plan adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci tujuan perusahaan dan rencananya untuk mencapai tujuan tersebut, mulai dari kegiatan, pemasaran, finansial, hingga kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, perencanaan bisnis juga bisa berfungsi sebagai tim eksekutif untuk berada pada satu tujuan yang sama. Perencanaan bisnis ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan tujuan atau hal-hal yang sudah dicapai atau ada yang telah mengalami perubahan. Perencanaan bisnis yang matang juga bisa dijadikan sebagai senjata ampuh untuk menarik hati para investor atau untuk meminjam sejumlah dana dari lembaga keuangan seperti bank. Kemudian kita masuk kepada tujuan perencanaan bisnis. Yang pertama, memastikan arah bisnis sesuai dengan visi dan misi. Tujuan perencanaan bisnis yang pertama adalah untuk memastikan arah bisnis sesuai dengan visi, misi yang sudah disusun. Hal ini juga bisa Anda jadikan sebagai bahan evaluasi jika Anda rencana yang tidak sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Kemudian, menguntungkan sumber daya yang diminati. Dengan memiliki kepercayaan bisnis yang matang, Anda bisa mendapatkan gambaran terkait sumber daya yang perlu dimiliki untuk kegiatan personal perusahaan, termasuk sumber daya manusia, fasilitas yang diperlukan, keterampilannya dan keahlian, alat-alat pendukung, dan hal lainnya yang dibutuhkan. Kemudian ada estimasi profit. Tujuan perencanaan bisnis selanjutnya adalah untuk mendapatkan gambaran estimasi profit bisnis. Di sini Anda bisa menyusun strategi untuk mendapatkan target profit yang diinginkan agar bisa berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang terakhir, bahan evaluasi untuk periode mendatang. Satu lagi tujuan perencanaan bisnis adalah sebagai bahan evaluasi untuk periode mendatang. Hal ini meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama di periode selanjutnya. Kemudian, jenis-jenis rencana bisnis. Yang pertama, ada perencanaan operasional. Tipe yang pertama yaitu perencanaan operasional. Tipe rencana bisnis satu ini merupakan rencana bisnis yang bisa memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sebuah perusahaan berjalan. Anda tetap bisa mengganti perencanaan ini apabila hasil yang diberikan kurang efektif. Contohnya, perencanaan manajemen operasional adalah SOP, standar operasional producer atau prosedur. Yang kedua, perencanaan strategi. Tipe perencanaan yang kedua yaitu perencanaan strategi, yakni sebuah rencana bisnis yang terdiri dari langkah-langkah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan bisnis. Tipe perencanaan ini juga krusial karena bisa menentukan keputusan untuk jangka panjang seperti nilai-nilai perusahaan, visi misi perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis rancangan bisnis selanjutnya, yaitu ada perencanaan taktis. Tipe perencanaan taktis berguna untuk merealisasikan strategi usaha yang telah Anda rencanakan sebelumnya. Contohnya yaitu strategi pemasaran. Kemudian yang keempat, ada rancangan jangka panjang atau ekspansi. Sebagaimana namanya, tipe perencanaan ini berguna untuk rencana usaha untuk jangka panjang.
atau jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Lantas, apa tujuan dari perencanaan jangka panjang? Tujuannya adalah untuk memproyeksikan keberhasilan dari sebuah perusahaan dalam skala lebih besar seperti go internasional atau mencapai IPO. Kemudian yang kelima, rencana bisnis startup. Yaitu jenis rencana bisnis ini digunakan untuk mengumpulkan dana dari investor untuk memulai bisnis baru. Ini biasanya mencakup informasi tentang pendiri perusahaan, produk atau layanan yang akan mereka tawarkan, pasar yang mereka targetkan, dan proyeksi keuangan mereka. Kemudian ada komponen perencanaan bisnis, yaitu identifikasi perusahaan dan visi misi. Pertama, komponen perencanaan bisnis adalah identifikasi perusahaan dan visi misi. Identitas perusahaan ini meliputi nomor akta pendirian, nama pribadi, izin dan sebagainya. Peraturan identitas perusahaan dilakukan agar pembaca dan investor tahu bahwa usaha yang Anda bahwa usaha Anda dilindungi hukum, sementara itu visi misi digunakan sebagai cerminan arah dan tujuan bisnis ke depannya. Kemudian gambaran umum bisnis. Setelah tercantum identitas dan visi misi, komponen selanjutnya yang perlu Anda cantumkan adalah gambaran umum bisnis. Gambaran tersebut meliputi bidang industri, jenis produk, orientasi, dan value bisnis. Dengan adanya gambaran umum, diharapkan pembaca mampu memahami profit usaha Anda dengan lebih jelas. Kemudian ada komponen perencanaan bisnis. Dalam komponen perencanaan bisnis ini ada target pasarnya, yakni setiap usaha memiliki target pasar, termasuk perusahaan Anda. Agar pembaca tahu bisnis Anda tepat sasaran, maka Anda wajib mencantumkan target pasar ke dalam rencana bisnis. Selain menunjukkan sasaran, percantuman target pasar ke dalam perencanaan akan membantu meyakinkan investor tentang potensi market share yang bisa usaha Anda dapatkan. Kemudian rincian produk. Komponen berikutnya perencanaan bisnis adalah rincian produk. Bagi seorang pengusaha, produk adalah satu bukti bahwa kita benar-benar serius menjalankan bisnis tersebut, entah produknya jasa atau fisik. Oleh sebab itu, Anda wajib memasukkan rincian produk yang akan dibuat dalam rancangan usaha, meliputi nama produk, deskripsi, komposisi, dan harga. Kemudian ada komponen perencanaan bisnis, meliputi rencana pemasaran dan juga biaya operasional. Rancangan pemasaran ini adalah setelah produksi siap, tentu Anda harus memasarkan agar perusahaan mendapatkan omset. Oleh karena itu, tetapkan rencana strategi pemasaran secara matang agar ekspansi bisnis semakin luas dan banyak orang mengenal produk Anda. Setelah itu, masukkan rencana strategi Anda ke dalam business plan agar para pembaca dan investor bisa menguasai seefektif apa strategi tersebut. Kemudian untuk biaya operasional, komponen berikutnya perencanaan bisnis adalah biaya operasional. Anda wajib mencantumkan ini dalam rencana agar tahu berapa banyak modal yang Anda butuhkan guna memulai usaha. Apabila keperluan biaya operasional tinggi, Anda bisa mengambil keputusan untuk mencari investor. Kemudian perhitungan break-even point atau BEP. Break-even point adalah posisi ketika jumlah modal keluar sama persis dengan penghasilan. Istilah sederhana untuk menyebut BEP adalah balik modal. Dengan adanya estimasi kapan balik modal ini terjadi, Anda bisa tahu kapan bisnis mulai menghasilkan laba. Selain itu, BEP juga dapat menjadi dasar pertimbangan investor saat mendanai usaha Anda. Kemudian ada profit stabilitas. Tujuan utama mendirikan usaha adalah memperoleh keuntungan setinggi-tingginya untuk
itu Anda juga harus merencanakan estimasi permintaan profit. Selain sepemikiran profitabilitas perusahaan, perhitungan ini dapat menjadi sokongan moral bagi Anda, tim dan investor, karena sekarang telah diketahui perusahaan memiliki target laba yang harus dicapai. Kemudian analisis persaingan dan strategi. Komponen strategi rencana bisnis adalah analisis persaingan dan strategi. Selain fokus dengan bertujuan perusahaan, Anda juga perlu melakukan analisis persaingan. Dengan demikian, Anda dapat membuat rencana strategi guna menjalankan kompetitor dan menjadikan perusahaan Anda penguasa besar. Kemudian untuk selanjutnya yaitu evaluasi. Satu lagi komponen perencanaan bisnis adalah evaluasi. Di sini Anda bertugas untuk meninjau kembali semua hal yang sudah Anda lakukan. Dengan begitu Anda bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan bisnis yang Anda jalankan. Selanjutnya, langkah-langkah membuat perencanaan bisnis. Yakni yang pertama, mengenali bisnis yang akan Anda jalankan. Cara membuat perencanaan bisnis yang pertama adalah dengan mengenali bisnis yang akan dijalani. Artinya Anda harus mengetahui potensi, risiko, dan tantangan yang mungkin akan dihadapi. Selain itu, mungkin Anda ingin menggunakan teknik analisis SWOT untuk bisa membangun bisnis yang diinginkan dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemudian yang kedua, tentukan arah bisnis. Cara selanjutnya adalah dengan menentukan arah bisnis Anda. Ketahui mau dibawa kemana bisnis yang Anda jalankan ini dengan alur yang jelas dan yang terarah. Anda bisa mencapai tujuan bisnis dengan lebih mudah. Kemudian, tentukan target bisnis. Selain arah bisnis, Anda juga harus menentukan target bisnis sehingga Anda bisa lebih bersemangat dalam menjalankan bisnis. Selain itu, target bisnis juga bisa menjadi kunci untuk menarik perhatian investor. Kemudian selanjutnya, lakukan riset pasar dan kompetitor. Langkah pertama ini sangat penting agar bisa menentukan target pasar bisnis kamu. Dengan melakukan riset ini, kamu bisa memanfaatkan celah pesaing dan memanfaatkan hal ini untuk menampilkan kelebihan bisnis yang dimiliki. Kemudian mengetahui SWOT bisnis yang dijalankan. Strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat adalah ancaman. Anda adalah analisis yang cukup dalam terkait bisnis tersebut. Dengan begitu, kamu bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam bisnis tersebut. Kemudian membuat timeline, membuat agar dijadikan gambaran tentang kapan rencana bisnis kamu bisa berjalan. Umumnya, timeline dibuat per kuartal di setiap tahun, di mana pada akhirnya kuartal akan dilakukan evaluasi. Langkah selanjutnya membuat budgeting. Budgeting merupakan langkah penting dalam pembuatan business plan agar kamu dapat mengetahui untuk apa dana bisnis yang digunakan. Kemudian membuat perencanaan bisnis Anda. Susunan perencanaan bisnis, misi bisnis, ringkasan eksekutif, nawaran produk dan tahu jasa, target pasar, marketing plan, analisis industri, dan tingkat persaingan, laporan keuangan. Kemudian resume of company, prinsipal penawaran produk atau jasa, dan juga lampiran. Kemudian kita masuk pada contoh perencanaan bisnis. Latar belakang bisnis coffee shop, kedai kopi di Indonesia terus mengalami perubahan sebagai tempat mulai dari pelosok desa hingga perkotaan yang saat ini sudah mencapai 10.000 kedai kopi dan diprediksi masih akan terus tumbuh sehingga
tahun 2020 dengan total pendapatan dari sektor usaha bisnis kedai kopi mencapai 4 juta 16 miliar setiap tahun. Kemudian peningkatan dan pertumbuhan usaha bisnis kedai kopi ini tidak terlepas dari terus meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia yang berkonsumsi kopi. Hasil riset pusat data dan masyarakat penikmat kopi di Indonesia harus mengalami peningkatan secara drastis. Kemudian bisnis ini berfokus pada Liversely, minuman kopi yang sedang hype untuk usia remaja. Bahan baku utama yang dipakai pada bisnis ini menggunakan biji kopi yang langsung diambil dari kebun perusahaan sehingga dapat menjamin kualitas dan juga dapat menjaga kualitas dari produk yang kami hasilkan. Aroma rasa kopi juga bisa memajukan industri kopi dalam negeri. Selain itu, bisnis ini juga memberikan dampak ekonomi pada daerah sekitar dan mempekerjakan masyarakat sekitar, di mana dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Dan juga bisnis ini sejalan dengan nawacita pemerintah dalam hilirisasi hasil bumi Indonesia. Contoh perencanaan bisnis. Nama bisnis Aroma Rasa Cafe Shop. Bidang usaha yaitu kuliner. Visinya kedai kopi yang menawarkan kondisi, suasana, lokasi, dan menu yang bervariasi dengan cita rasa dan kualitas dari biji kopi terbaik Indonesia. Misinya yaitu mempertahankan cita rasa dari biji kopi terbaik di Indonesia yang melegenda secara turun-temurun, menawarkan kenyamanan tempat untuk menikmati kopi. Deskripsi bisnis Aroma Rasa Coffee Shop adalah bisnis kuliner yang menawarkan berbagai menu kopi kualitas dengan racikan langsung dari biji kopi terbaik Indonesia. Keunikan produknya yaitu kuliner kopi dibuat dari biji terbaik Indonesia. Rincian produk: kopi espresso, kopi arabica, kopi robusta, kopi hitam, cappuccino, mochaccino, kopi arabica, toraja, kopi Flores Bajawa, Chocolatos, Vanilla Latte. Target pasarnya anak muda pecinta kopi dengan penghasilan menengah ke atas. Rencana pemasarannya yaitu membuka coffee shop di kota besar, mengoptimalkan sosial media, menggunakan jasa food blogger, YouTuber, influencer, membuat event grand opening yang mengundang anak muda. Sumber daya manusia Adi atau pemilik bisnis, Nando Business Development, Vicky Product Manager, Vigo dan Ricky sebagai barista, Sarah sebagai social media officer. Kemudian strategi pemasaran Aroma Rasa Coffee Shop dengan cara dine in atau makan di tempat, dan juga telah bekerja sama dengan platform jual beli online. Langkah ini diambil untuk memudahkan pedagang dalam melakukan pembelian dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Aroma Rasa Coffee Shop juga mengadakan promo atau diskon di tanggal-tanggal tertentu demi menjaga hubungan dengan konsumen. Pemasaran dengan media sosial juga kami prioritaskan dengan menciptakan media sosial yang menarik konsumen dan juga menggunakan influencer yang punya visi misi yang sama dengan perusahaan dalam melakukan kerjasama. Manfaat dari perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis memiliki banyak manfaat, antara lain yang pertama, panduan strategi, yakni membantu menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta strategi untuk mencapainya. Kemudian pengelolaan keuangan, yakni membantu dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan harian kas untuk menghindari masalah keuangan. Yang ketiga, pengambilan keputusan, memberikan kerangka kerja untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis dan proyeksi. Selanjutnya, identifikasi risiko,
memungkinkan identifikasi potensi risiko dan pengembangan rencana mitigasi. Selanjutnya, komunikasi yang jelas. Menyediakan dokumen yang tepat digunakan untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan seperti investor dan karyawan. Kemudian pemantauan dan evaluasi, yakni membantu dalam pemantauan kinerja dan evaluasi pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian meningkatkan kesempatan pendanaan, meningkatkan kepercayaan investor atau memberi pinjaman karena menunjukkan bahwa bisnis memiliki arah yang jelas. Perencanaan bisnis yang baik membantu memastikan bahwa bisnis berjalan sesuai rencana dan siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Alasan perencanaan bisnis itu penting. Yang pertama, perencanaan bisnis penting itu karena beberapa alasan utama sebagai berikut. Yang pertama, arah yang jelas. Menyediakan peta jalan yang jelas untuk perkembangan bisnis, membantu menetapkan tujuan dan strategi untuk pencapaiannya. Pengelolaan sumber daya memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif, baik itu waktu, uang, maupun tenaga kerja. Mitigasi risiko membantu mengidentifikasi rencana risiko potensi sehingga bisnis dapat mengatasi tantangan dengan baik. Pengambilan keputusan menyediakan data analisis yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Kemudian komunikasi yang efisien membantu dalam berkomunikasi, mengkomunikasikan visi, misi, dan tujuan bisnis kepada tim pemangku kepentingan dan investor kinerja. Kemudian kesempatan pendanaan memperkuat posisi bisnis di mata investor dan memberi pinjaman dengan menunjukkan bahwa bisnis memiliki perencanaan yang matang dan realistis. Adaptasi terhadap perubahan membantu bisnis lebih siap dan fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar dan kondisi ekonomi. Kemudian yang terakhir ada pengembangan strategi, yakni memungkinkan perkembangan strategi jangka panjang yang berkelanjutan mendukung pertumbuhan dan inovasi. Dengan perencanaan bisnis yang baik, perusahaan dapat meningkatkan peluang suksesnya, mengoptimalkan operasional dan pencapaian tujuan yang diinginkan dengan lebih efektif. Kemudian kendala yang dihadapi dalam perencanaan bisnis. Dalam perencanaan bisnis ada beberapa kendala yang sering dihadapi, antara lain kurangnya data dan informasi, yaitu informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat memperhambat perencanaan yang efektif. Kemudian perubahan pasar, dinamika pasar yang cepat dapat membuat rencana yang sudah dibuat menjadi tidak relevan. Kemudian keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang terbatas, baik itu waktu, uang, atau tenaga kerja dapat menghambat implementasi rencana. Kemudian resistasi terhadap perubahan. Karyawan atau manajemen yang tidak mendukung perubahan dapat menghalangi penerapan rencana. Kemudian visi misi yang tidak jelas. Visi misi atau tujuan yang tidak jelas atau tidak realistis dapat membangunkan arah perencanaan kondisi ekonomi. Fluktuasi ekonomi seperti inflasi atau reaksi dapat mempengaruhi perencanaan keuangan dan strategi bisnis. Kemudian teknologi yang cepat berubah-ubah, yaitu perubahan teknologi yang cepat memerlukan adaptasi yang juga cepat yang bisa menjadi tantangan bagi perencanaan bisnis. Selanjutnya, regulasi pemerintah. Perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi rencana bisnis yang sudah ada. Kompetisi yang ketat dapat menggunakan rencana bisnis yang sudah disusun jika bersaing mengambil langkah yang lebih agresif. Kemudian yang terakhir ada keterbatasan dalam analisis risiko. Tidak ada risiko yang dapat diprediksi dan kurangnya analisis risiko yang mendalam dapat mengakibatkan kegagalan perencanaan. Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan fleksibilitas, penyesuaian terus-menerus, dan penggunaan data seperti inovasi yang up-to-date untuk membuat perencanaan yang lebih tanggap dan adaptif.
Kemudian cara mengatasi kendala dalam perencanaan bisnis. Mengatasi kendala dalam perencanaan bisnis memerlukan pendekatan yang strategis dan fleksibel. Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul. Yang pertama, mengumpulkan data yang akurat dan terbaru. Gunakan riset pasar yang komprehensif dan analisis data untuk mendapatkan informasi yang tepat. Kemudian manfaatkan teknologi seperti big data dan analisis untuk memperbarui informasi secara real time. Kemudian yang kedua, fleksibilitas dan adaptasi. Buat rencana bisnis yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan pasar. Lakukan review dan pembaruan rutin terhadap rencana bisnis. Yang ketiga, ada efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, yakni meliputi memprioritaskan penggunaan sumber daya yang ada untuk proyek yang paling penting dan berdampak besar. Kemudian pertimbangan outsourcing atau kolaborasi dengan pihak ketiga untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Kemudian meningkatkan dukungan internal, yaitu melibatkan karyawan dalam proses perencanaan untuk mendapatkan dukungan dan komitmen mereka. Kemudian sediakan pelatihan dan komunikasi yang efektif untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Kemudian menetapkan visi, misi, dan tujuan yang jelas. Definisikan visi dan tujuan bisnis yang jelas dan pastikan semua anggota tim memahami dan mendukungnya. Tetapkan tujuan yang spesifik, terstruktur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu atau SMART. Kemudian monitoring dan penyesuaian rencana secara berkala meliputi, yakni melakukan monitoring terhadap kinerja secara berkala dan sesuaikan rencana sesuai kebutuhan. Kemudian gunakan key performance atau indikator KPI untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan. Yang ketujuh, mengidentifikasi perubahan teknologi. Tetap update dengan perkembangan teknologi terbaru dan evaluasi dampaknya terhadap bisnis. Kemudian investasikan dalam penelitian dan pengembangan untuk mengadopsi teknologi yang relevan. Selanjutnya, memahami dan mematuhi regulasi, yakni tetap terinformasi tentang perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah yang relevan. Konsultasikan dengan ahli hukum atau regulator untuk memastikan kepatuhan. Kemudian mengembangkan strategi kompetitif, analisis pesaing secara rutin, dan kembangkan strategi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Kemudian fokus pada inovasi dan peningkatan nilai tambah bagi pelanggan. Kemudian melakukan analisis risiko yang mendalam, yaitu identifikasi potensi dan direncanakan langkah-langkah mitigasi. Gunakan metode seperti analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats dan threat untuk memahami risiko dan peluang. Dengan pendekatan yang sistematis dan proaktif, kendala dalam perencanaan bisnis dapat diatasi sehingga bisnis dapat berjalan lebih lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian strategi perencanaan bisnis. Strategi perencanaan bisnis yang efektif melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bisnis memiliki arah yang jelas dan mampu mencapai tujuannya. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, analisis SWOT. SWOT analisis, yaitu evaluasi strength, weakness, opportunities, dan threats untuk memahami posisi bisnis saat ini. Kemudian ada PES analisis. Analisis faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang dapat mempengaruhi bisnis. Kemudian penetapan visi dan misi.
Definisikan visi jangka panjang bisnis dan visi menjelaskan tujuan utama serta cara pencapaiannya. Kemudian penetapan tujuan dan sasaran. Tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang spesifik, terstruktur, dan dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau SMART. Kemudian pengembangan strategi. Strategi pertumbuhan yaitu tentukan apakah bisnis Anda fokus kepada ekspansi pasar, pengembangan produk, atau diversifikasi. Kemudian strategi kompetitif, tentukan penjualan kompetitif yang akan digunakan untuk seperti biaya rendah, diversifikasi produk, atau fokus pasar. Kemudian perencanaan sumber daya. Alokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan termasuk keuangan, tenaga kerja, dan teknologi. Kemudian pengembangan rencana operasional. Buatkan rencana operasional yang mencakup proses produksi, manajemen rantai pemasaran, dan pengendalian kualitas. Selanjutnya, strategi pemasaran, yakni kembangkan rencana pemasaran yang mencakup segmentasi pasar, penergatan, positioning, dan bauran pemasaran produk. Kemudian pengolahan risiko, identifikasi potensi risiko dan buat rancangan mitigasi untuk mengurangi dampaknya. Kemudian implementasi dan eksekusi, tentukan langkah-langkah konkret untuk mengimplementasikan rencana bisnis termasuk penugasan, tanggung jawab, dan timeline. Kemudian pemantauan dan evaluasi. Tetapkan KPI untuk memantau kinerja dan melakukan review berkala untuk mengevaluasi kemajuan. Sesuaikan rencana sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi. Kemudian fleksibilitas dan adaptasi. Siapkan rencana kontingensi untuk menghadapi perubahan kondisi pasar atau situasi tak terduga. Bersikap fleksibel dan siap untuk menyesuaikan strategi jika diperlukan. Kemudian komunikasi dan koordinasi. Pastikan komunikasi yang efektif antara semua anggota tim dan pemangku kepentingan. Gunakan alat manajemen proyek untuk memastikan koordinasi yang baik dan eksekutif yang efisiensi. Dengan menerapkan strategi-strategi ini bisa dapat meningkatkan peluang untuk mencapai kesuksesan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar. Kemudian keunggulan dari perencanaan bisnis, yakni perencanaan bisnis memberikan banyak keunggulan yang dapat membantu perusahaan mencapai kesuksesan. Berikut adalah beberapa keunggulan utama dari perencanaan bisnis. Yang pertama, arahan dan fokus yang jelas. Memberikan peta jalan yang jelas untuk bisnis, membantu menetapkan dan mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang, memastikan semua anggota tim memahami visi dan misi perusahaan, serta bekerja menuju tujuan yang sama. Pengambilan keputusan yang lebih baik, menyediakan data dan analisis yang dalam untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terinformasi, mengurangi risiko pengambilan keputusan yang buruk akibat kurangnya informasi. Kemudian pengelolaan keuangan yang lebih efektif, membantu dalam merencanakan anggaran dan mengelola aliran kas, sehingga bisnis dapat menghindari masalah keuangan, memasuki alokasi sumber daya yang lebih efisien untuk mendukung prioritas bisnis. Kemudian identifikasi dan mitigasi risiko, mengidentifikasi potensi risiko dan mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak negatifnya, menyiapkan bisnis untuk menghadapi situasi tak terduga dengan rencana kontingensi yang solid. Kemudian peningkatan kesempatan perdanaan, peningkatan kepercayaan investor atau pemberi pinjaman dengan menunjukkan bahwa bisnis memiliki perencanaan yang matang dan realistis, membantu dalam penyusunan proposal bisnis yang menarik untuk menarik investasi. Kemudian peningkatan efisiensi operasional, mengidentifikasi area untuk peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya sehingga operasional bisnis menjadi lebih efektif,
memastikan bahwa semua proses dan aktivitas bisnis sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi kinerja. Menyiapkan kerangka kerja untuk memantau kinerja bisnis secara berkala dan mengevaluasikan pencapaian terhadap tujuan yang ditetapkan. Memungkinkan penyesuaian strategi dan taktik berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Kemudian, komunikasi dan koordinasi yang lebih baik, yakni meningkatkan komunikasi antara anggota tim dan pemangku kepentingan, memastikan semua pihak terlibat dan sejalan dengan tujuan bisnis, memperkuat koordinasi antar departemen untuk mencapai sinergi yang lebih baik. Kemudian peningkatan inovasi yang kreatif, yakni mendorong identifikasi peluang baru dan perkembangan produk atau layanan inovatif, membuat bisnis tetap kompetitif dengan terus beradaptasi dan berinovasi. Kemudian yang terakhir, membangun keunggulan kompetitif. Membangun bisnis mengidentifikasi dan memanfaatkan keunggulan kompetitif untuk menangkap persaing di pasar, mendukung pengembangan strategi, pemasaran dan penjualan yang efektif. Dengan berbagai keunggulan ini, perencanaan bisnis menjadi alat yang sangat penting untuk jangka panjang perusahaan. Kemudian kelemahan dari perencanaan bisnis. Meskipun perencanaan bisnis memiliki banyak keunggulan, terdapat juga beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, waktu dan biaya. Membuat rencana bisnis yang kompetitif bisa memakan banyak waktu dan sumber daya yang dapat menjadi beban bagi bisnis kecil. Kemudian, kepastian terbatas. Perencanaan bisnis didasarkan pada asumsi dan proyeksi yang mungkin tidak selalu kuat, terutama dalam kondisi pasar yang cepat berubah. Kemudian kaku dan tidak fleksibel. Rencana bisnis yang terlalu rigid bisa membuat bisnis kurang fleksibel dan lambat beradaptasi terhadap perubahan atau peluang baru. Kemudian kompleksitas. Proses perencanaan yang rumit dapat membingungkan dan menakutkan bagi beberapa pemilik bisnis atau manajer, terutama jika mereka kurang berpengalaman. Kemudian optimisme. Terlalu optimis dalam perencanaan dapat menyebabkan proyeksi yang tidak realistis yang pada akhirnya dapat mengecewakan pemangku kepentingan jika tidak tercapai. Kemudian kurangnya implementasi. Perencanaan yang baik harus diikuti dengan implementasi yang efektif. Seringkali rencana yang baik tidak dijalankan dengan baik karena kurangnya eksekusi. Kemudian resistensi terhadap perubahan. Karyawan atau manajemen mungkin menolak perubahan yang diusahakan dalam perencanaan bisnis, terutama jika mereka tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Terjebak dalam detail. Terlalu fokus pada detail teknis dan perencanaan dapat mengamburkan gambaran besar dan tujuan utama bisnis. Kemudian kesalahan dalam asumsi. Jika asumsi dasar yang digunakan dalam perencanaan ternyata salah, saluran rencana bisa menjadi tingkat relevan atau tidak efektif. Kemudian, mengabaikan faktor eksternal. Rencana bisnis mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh bisnis, seperti perubahan global regulasi atau kondisi global ekonomi. Ketergantungan berlebihan. Terlalu bergantung pada rencana bisnis bisa menghalangi pengambilan keputusan yang dapat dan intuitif yang diperlukan dalam situasi mendesak. Dengan memahami kelemahan-kelemahan ini, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya, seperti dengan menjaga fleksibilitas dalam berencana, melakukan review berkala, dan memastikan bahwa rencana bisnis didasarkan pada data dan analisis yang solid. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan rencana yang efektif dan realistis. Berikut adalah beberapa faktor utama mempengaruhi perencanaan bisnis. Yang pertama, untuk faktor internalnya.
meliputi sumber daya manusia, keterampilan kompetisi, dan jumlah tenaga kerja tersedia mempengaruhi kemampuan bisnis untuk melaksanakan rencana. Kemudian keuangan, ketersediaan dana dan manajemen keuangan yang baik sangat penting untuk mendukung implementasi rencana bisnis. Kemudian struktur organisasi, struktur dan budaya organisasi dapat mempengaruhi proses perencanaan dan implementasi rencana bisnis. Teknologi yang digunakan dalam operasional bisnis dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas rencana. Kemudian produk dan layanan, kualitas, keunikan, dan daya saing produk atau layanan ditawarkan mempengaruhi strategi pemasaran dan penjualan. Selanjutnya kita masuk kepada faktor eksternalnya. Yang pertama ada kondisi ekonomi. Keadaan ekonomi secara umum seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi permintaan dan biaya operasional. Kemudian persaingan, analisis persaingan dan dinamika industri perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan strategi yang kompetitif. Kemudian regulasi dan kebijakan pemerintah. Perubahan dalam regulasi, peraturan pajak, dan kebijakan pemerintah dapat berdampak pada operasional dan strategi bisnis. Kemudian teknologi. Pengembangan teknologi baru dapat membuka peluang atau mengancam keberlanjutan produk atau layanan Anda. Selanjutnya ada tren pasar dan konsumen. Profesi dan perilaku konsumen yang berubah serta tren pasar harus dipertimbangkan untuk menyesuaikan produksi dan strategi pemasaran. Kemudian faktor-faktor sosial dan budaya. Nilai-nilai budaya, demografi, dan tren sosial dapat mempengaruhi permintaan produk atau layanan. Kondisi geopolitik, stabilitas politik dan kondisi geopolitik dapat mempengaruhi operasional bisnis, terutama bagi bisnis yang beroperasi secara internasional. Lingkungan, faktor lingkungan dan perubahan iklim dapat mempengaruhi operasional bisnis dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan jangka panjang. Kemudian faktor operasional, manajemen rantai pemasok, efisien dan kendala rantai pemasok mempengaruhi kemampuan bisnis untuk memenuhi permintaan. Kemudian ada proses dan sistem operasional. Proses operasional yang efisien dan sistem yang mendukung dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk atau layanan. Kemudian inovasi dan pengembangan kemampuan untuk berinovasi dan mengembangkan produk baru sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Kemudian faktor strategi. Ada visi dan misi. Visi dan misi yang menjelaskan, membantu dan menetapkan tujuan dan arah strategi bisnis. Tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Penetapan tujuan yang spesifik dan realistis penting untuk fokus dan motivasi tim. Dengan pertimbangkan semua faktor ini dalam perencanaan bisnis, perusahaan dapat mengembangkan rencana yang lebih kompetitif, realistis, dan adaptif terhadap perubahan kondisi. Kemudian tantangan yang dihadapi dalam perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis adalah proses yang kompleks dan penuh tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang biasanya dihadapi dalam perencanaan bisnis. Yang pertama itu ketidakpastian ekonomi. Fluktuasi ekonomi global dan nasional dapat mempengaruhi proyeksi keuntungan dan strategi bisnis. Perubahan regulasi, dalam regulasi pemerintah atau kebijakan dapat mempengaruhi operasional bisnis dan memerlukan penyesuaian rencana. Kemudian persaingan yang ketat, dinamika kompetisi yang terus berubah menuntut bisnis untuk terus berinovasi dan menyesuaikan strategi. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan dalam hal keuangan, tenaga kerja, atau teknologi dapat menghambat pelaksanaan rencana yang telah disusun. Kemudian, ketidakpastian pasar. Perubahan preferensi konsumen dan tren pasar dapat mempengaruhi permintaan produk atau layanan. Inovasi teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat memerlukan adaptasi yang cepat juga.
yang bisa menjadi tantangan bagi bisnis yang kurang siap. Manajemen perubahan menghadapi resistensi terhadap perubahan dari karyawan atau manajemen yang dapat menghambat implementasi rencana baru. Kualitas data dan informasi. Keputusan yang didasarkan pada data dan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menyesatkan perencanaan bisnis. Kemudian kompleksitas operasional. Pengelolaan operasional yang kompleks terutama bagi bisnis yang memiliki banyak lini produk atau beroperasi di banyak lokasi bisa menjadi tantangan. Kemudian manajemen risiko, identifikasi dan mitigasi risiko yang tidak adekuat dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi bisnis. Pengukuran kinerja, kesulitan dalam menetapkan dan memantau Key Performance Indicator atau KPI dan tetap untuk mengevaluasi keberhasilan rencana bisnis. Kemudian keterlibatan stakeholder, yakni mendapatkan dukungan dan komitmen dari semua pemangku kepentingan termasuk karyawan, investor, dan mitra bisnis, bisa menjadi tantangan. Perubahan sosial dan budaya. Faktor-faktor sosial dan budaya yang berubah dapat mempengaruhi preferensi konsumen dan operasi bisnis. Kemudian lingkungan dan iklim. Perubahan iklim dan isu lingkungan dapat mempengaruhi operasional dan memerlukan penyesuaian dalam perencanaan bisnis. Mengatasi tantangan dalam perencanaan bisnis. Yang pertama ada adaptasi dan fleksibilitas, yaitu membuat rancangan yang fleksibel dan tepat sesuai dengan perubahan kondisi. Pengumpulan data dan komprehensil menggunakan data akurat dan up to date untuk membuat keputusan yang lebih informatif. Pelibatan stakeholder, melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan untuk mendapatkan dukungan atau komitmen mereka. Kemudian manajemen risiko, mengidentifikasi risiko sejak awal dan penyusunan rencana mitigasi yang efektif. Kemudian pemantauan dan evaluasi, melakukan review dan evaluasi secara berkala untuk menilai kemajuan dan memerlukan penyesuaian yang diperlukan. Kemudian pengembangan kapasitas, meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.